Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa pendengar Persada FM dimanapun Anda berada dan bisa menyimak acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bersua lagi di acara yang sebenarnya Anda menyimak acara Ruang Psikologi. Namun spesial program kali ini memang kita akan menyambut beliau yang akan hadir di pengajian Ahad pagi. Insya Allah beliau akan hadir di pengajian Ahad pagi. Beliau Ustadz Dr. Andes Alfian Tanjung MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Beliau adalah seorang yang sangat peduli sekali dengan apa-apa perkembangan komunis ini, sangat perlu diwaspadai, sangat perlu dicermati, karena banyak orang yang kadang-kadang justru tidak tahu, apalagi anak-anak sekarang begitu. Ketika dulunya mungkin ada stasiun yang dulu senantiasa memunculkan film-film itu, kini tidak, mereka tidak tahu apa itu PKI begitu. Namun alhamdulillah, seperti yang beberapa waktu lalu kami sampaikan bersama Ustadz Habib Rizik, bahwa sekarang media tidak pernah memutar film itu. Betul. Tapi untuk MTA TV kita putar. Alhamdulillah. Sudah. Mantap. Dan sudah, alhamdulillah. Ya Ustadz, bisa disampaikan sebenarnya PKI itu sendiri, komunis itu sendiri, apakah di Indonesia hanya PKI itu saja, namun ada PKI-PKI yang lain dengan nama yang lain, maksudnya ya PKI komunis? Bismillahirrahmanirrahim. Partai Komunis Indonesia merupakan sebuah partai yang dibentuk oleh orang-orang Belanda. Jadi adalah nama H.J.M.F. Sneevliet. Tahun 1913 dia mulai membentuk satu komunitas orang-orang yang berorganisasi dengan landasan ideologi komunisme, merubah sebuah kelembagaan yang bernama ISDP, SDAP, Partai Komunis Hindia Belanda, dan pada tanggal 23 bulan Mei tahun 1920 berubah dengan nama yang sangat kita kenal, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI merupakan sebuah kelembagaan yang dari awalnya penuh dengan kontroversial, penuh dengan langkah-langkah yang sesuai dengan watak ideologi yang penuh intrik, yang kejam, yang licik, yang sering merusak suasana, menentang alam, dan pandangan hidup seolah-olah. Jadi mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan pandangan seolah-olah berperi kemanusiaan, padahal mereka kejam, seolah-olah berkeadilan, seolah-olah, dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa komunisme adalah sejarah panjang dari pergumulan seorang yang bernama Karl Marx. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bahwasanya PKI itu adalah sebuah kelembagaan yang memang pernah ada, bahkan secara sportif saya akan katakan pernah menjadi partai ranking keempat dalam pemilu yang pertama tahun 1955, dan itu catatan buat kita. Mereka bisa mengkonsolidasikan kekuatannya hanya cukup 7 tahun. Tahun 1948 mereka berontak yang cukup besar di bawah kepemimpinan Musso. Maka dengan waktu 7 tahun mereka kemudian berontak lagi, bukan berontak, ikut pemilu. Jadi satu organisasi yang pernah berontak pada negara, 7 tahun dia berkonsolidasi, tahun 55 ikut pemilu, selama 10 tahun dia mengkonsolidasikan diri, berontak lagi dengan lebih ganas. Sekarang sudah 50 tahun. Keganasan macam apa lagi yang akan muncul, itu sebenarnya ingin saya katakan. Menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan macam apa yang muncul sekarang, ketika tahun 1965, persisnya tanggal 30 September, atau gerakan revolusi 1 Oktober yang dibuat oleh kelompok PKI ini, maka mereka sebetulnya secara kenegaraan sudah dianggap partai yang tidak punya hak hidup lagi. Sebetulnya ini bukan hal yang harus dipersoalkan terlalu nyinyir, karena di Jerman juga ada
ya yang namanya Nazi termasuk partai terlarang sampai hari ini. Dulu ketika berkuasa zaman Hitler, dia merupakan sebuah kelembagaan partai yang berkuasa. Nah, PKI yang muncul hari ini ada 3. Ada PKI asli, yang mana mereka melahirkan undang-undang atau ADART, ya sebagaimana yang mungkin bisa saya katakan. Di sini mereka punya sebuah kebijakan kelembagaan. Jadi PKI dengan nama PKI, dengan lambang PKI, dengan orang-orangnya ada. Yang kedua, ada yang namanya PRD, Partai Rakyat Demokratik. Merupakan sebuah akumulasi dari gerakan kaum mahasiswa kiri yang mereka dibentuk awalnya bernama Pergerakan Rakyat Demokratik, PRD, Pergerakan Rakyat Demokratik. Nah, pada tanggal 31 Mei 1996, mereka berubah nama dengan Pergerakan menjadi Partai Rakyat Demokratik. PRD ini adalah PKI, kenapa? Karena ADART PRD itu persis dengan hasil Kongres PKI tahun 1954. Nah, yang ketiga adalah PKI-PKI romantisme, PKI-PKI keturunan, PKI-PKI ya katakanlah orang-orang yang memang punya emosional dan chemistry sebagai orang. Dan ketiga-tiga ini ada, dan mereka punya program-program tersendiri yang resultante ujungnya saya melihat mereka akan tetap menghidupkan kembali PKI yang pernah punya masa yang cukup besar dan pernah punya tindakan-tindakan yang punya luka-luka sejarah yang pernah kita alami. Jadi PKI ada dengan 3 wajah, PKI asli, PKI ilegal, dan PKI tradisional, begitu. Iya, iya. Baik, Ustadz Alfian Tanjung. Oh ya, kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung di telepon 0271 6793000, sementara SMS ada di 08112 553.000. Ustadz, terkait dengan sinyalemen bahwa PKI itu hidup kembali. Memang beberapa waktu yang lalu adanya pawai di mana mengusung tokoh-tokoh PKI dalam gambarnya, kemudian ada orang yang menyampaikan bahwa tulisannya bangga menjadi anak PKI dan lain sebagainya. Selain itu, model-model seperti ini hampir seperti orang munafik ya, Ustadz. Jadi mereka menyusup infiltrasi di dalam semua lini di kehidupan berkenegaraan ini. Sekarang pun apakah juga demikian, Ustaz? Ini kan seperti teori gunung es. Gerakan PKI sebetulnya kan kita saja yang bilang hidup kembali. Mereka tidak pernah merasa Mati. membubarkan diri, tidak pernah merasakan mati. Nah, itu yang mungkin jadi pegangan buat kita, bahwasanya Sudisman sebagai pelanjut daripada DNID itu pernah berkata, ketika PKI itu rusak berkeping-keping, jangan katakan PKI itu sudah mati, karena sesungguhnya PKI itu akan hidup kembali, karena PKI adalah anak sejarah. Itu dia nyatakan pada tahun 1967, ketika dia dalam persidangan di Mahkamah Militer Luar Biasa. Jadi artinya buat para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, bahwa persoalan PKI ini adalah persoalan yang kalau boleh dibilang wujud daripada orang-orang yang memang menentang Tuhan, anti Allah, dan ini merupakan medan pertempuran yang cukup jelas sebetulnya. Maka mereka tidak akan pernah sanggup menghadapi orang-orang yang bertauhid dengan benar, orang-orang yang berkeyakinan Allah sebagai tujuan, Allah sebagai titik berangkat, dan Allah tempat kontrol dari semua sistem progres hidup kita. Nah, persoalan gerakan komunis yang ada sekarang ini, kalau menurut saya mereka semakin semakin ekspresif. Karena apa? Karena memang mereka semakin punya kepercayaan diri yang tinggi, karena apa yang mereka lakukan tidak pernah mendapatkan tindakan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang kedua, masyarakat kita mengalami semacam gendam sejarah. Gendam ya, hipno historik. Jadi mereka tidak cukup memahami
Apa? Karena memang salah satu kelemahan di negeri kita ini adalah sikap mudah untuk memaafkan dan mudah untuk melupakan. Jadi kebiasaan mudah lupa dan mudah memaafkan ini mengakibatkan mereka mengalami eskalasi pertumbuhan yang tidak terbendung, yang kalau tadi diceritakan itu kan kasus yang terjadi pas hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2015 ini. Jember kalau Yang pertama di Pamekasan, Madura, yang kedua di Jember, Jawa Timur, yang ketiga di Payakumbuh, Sumatera Barat, yang keempat di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, dan beberapa tempat yang lain mereka muncul dengan tampilan-tampilan itu. Jadi kalau hal ini dibiarkan, ya berarti kita akan membiarkan kembali, tanda kutip, bentuk ledakan dan kekejaman macam apa lagi yang akan terjadi. Kalau dalam rentang 7 tahun saja mereka bisa ikut pemilu dan ranking keempat, dan dalam rentang 10 tahun mereka bisa berontak, sekarang dalam rentang 50 tahun ke depan. Tambah kalau kita melihat dalam skala internasional, bagaimana komunisme bersatu untuk menggempur saudara-saudara kita di Suriah. Bagaimana Rusia, bagaimana Vietnam, bagaimana Korea Utara, bagaimana Cina, itu kan bergabung mereka. Jadi kalau kita lihat, ketika ada orang yang terus menyebut-nyebut bahwa komunisme sudah mati, pertanyaannya ini yang sekarang berkoalisi untuk menggempur Mujahidin Jabhat Nusrah dan para pejuang-pejuang Muslim di Suriah ini komunis yang mana? Artinya kalau kita ambil garis derivasinya, ambil garis turunannya, berarti terhadap yang ada di Indonesia kita harus bersiap-siap untuk jangan nanti kita menyesal seperti tahun 65 yang menimbulkan korban, apalagi seperti di Solo ini atau di beberapa daerah seperti Klaten, seperti di daerah Blitar Selatan, Coro, Bakung, dan beberapa daerah-daerah yang mungkin dikenal punya konsentrasi kader-kader PKI. Seingat saya, sepengetahuan saya dan seketemuan saya selama saya menekuni gerakan PKI selama kurang lebih 30 tahun ini, mereka semakin berkembang biak dengan luar biasa. Gitu. Iya, iya. Baik, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari Pak Waluyo. Pak? Pak siapa? Waluyo. Waluyo di mana Pak Waluyo? Di Triakan. Teriakan. Ya. Silakan Pak Waluyo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Saya masih tahun 65. 65 bagaimana? Saya itu. Saya operasi nanti parawai. Sulit ditangkap ya? Bisa menangkap, Ustaz? Sekarang ini kayaknya mulai. Oh, baik. Mohon maaf Pak Waluyo, mungkin bisa diulang lagi dan mencari sinyal yang kuat untuk yang ada di telepon. Kita buka dulu untuk SMS. Adakah buku yang direkomendasikan untuk mengenal sejarah PKI yang sebenarnya, Ustaz? Dari Trian di Kalimantan Timur. Buat para pendengar, ya, katakanlah ini kurang tahu nih bapak-bapak atau ibu nih. Ini bapak-bapak. Apa ya, Pak Trian. Kalau buku-buku sebetulnya secara umum tidak terlalu banyak berubah. Cuma yang jadi persoalan pada tahun 2004, entah tangan siapa yang mulai bersikap usil, bersikap nakal, yang mana G30S PKI itu dihilangkan PKI-nya. Dan itulah yang mungkin buat para pemirsa dan para pendengar dimanapun bisa menangkap siaran ini perlu memahami bahwa ada salah satu kemampuan kerja dari kalangan kader PKI yang bernama KKM, kerja di kalangan musuh. Jadi kalau pertanyaannya soal buku, secara umum buku-buku sejarah yang ada masih bisa kita rujuk, termasuk buku-buku sejarah dengan kurikulum yang dibuat oleh para guru-guru ataupun pihak-pihak yang punya otoritas membuat buku itu. Nah, yang jadi persoalan adalah dengan adanya otonomi daerah, dengan adanya keberbolehan membuat buku dengan
unit-unit produksi yang mungkin tidak lagi seperti zaman-zaman sebelum ini, maka akhirnya sering ceplos. Seperti terjadi di buku LKS PKN di Sukabumi pada tahun 2012, itu sempat muncul pilihan ideologi alternatif bangsa Indonesia adalah, dia cuma begitu kalimatnya, lalu titik 2, komunisme. Dan itu menjadi sebuah presiden buruk karena LKS atau lembar kerja siswa itu tidak pernah ditarik sampai hari ini. Jadi ini artinya bahwa kemunculan LKS dengan satu rumusan alternatif bangsa dikelola dengan ideologi komunisme ini sampai hari ini menjadi buku yang boleh jadi masih dipakai karena tidak pernah ditarik. Nah, kembali kalau pertanyaannya, buku-buku yang diterbitkan oleh Pusjarah, Pusat Sejarah TNI Angkatan Darat, buku-buku yang ditulis oleh para sejarawan kita, ya, model-model Pak Sartono, model-model Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara dan sederet nama-nama lain termasuk Buya Hamka dan lain yang banyak menulis buku sejarah. Cuman kan persoalannya kalau buku-buku seperti itu, kalau menurut hemat saya anak-anak sekolah mana dia mau baca? Buku pelajaran pun mereka baru mau baca kalau ada ujian. Ya kan, kalau secara lepas begitu anak-anak baca itu enggak mau, enggak perlu dan merasa tidak punya kepentingan untuk membaca buku itu. Nah, mungkin yang paling penting sekarang adalah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan para saudara-saudara semua yang pernah punya proses belajar tentang bagaimana bahayanya komunisme dan kemudian juga apalagi yang pernah mengalami, itu mungkin harus punya keproaktifan untuk mengingatkan itu. Nah, kalau dari saya mungkin beberapa buku yang saya terbitkan yaitu buku mensikapi atau menghadapi gerakan kebangkitan PKI. Ya, itu mungkin masih sangat perlu pengayaan karena memang bahan-bahan dan hal-hal yang berkembang yang menunjukkan indikasi PKI bangkit. Walhal untuk buku memang agak sulit dalam jumlah yang banyak, dalam konteks banyak judul, banyak stressing pembahasan, tapi yang jelas karya-karya Taufik Ismail, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, Bapak Nur Sam, dan beberapa tokoh-tokoh luar, ya, model Victor Fik segala macam. Tapi buku-buku itu kemudian ditolak oleh keluarga besar PDI Perjuangan atau pihak-pihak yang ternyata mereka terbuka ininya ke kebohongan sejarah. Padahal itu dokter-dokter dan para ilmuwan-ilmuwan sejarah yang bukan orang Indonesia. Nah, buku-buku itu sebenarnya buku-buku yang layak dibaca, tetapi ya karena pertama tebal, yang kedua mungkin lagi-lagi dengan kualifikasi advance, kita sama-sama maklum buku yang tipis-tipis saja orang juga tidak terlalu ini. Artinya kembali kesimpulan soal buku, kalau kita mau membaca buku dan kurikulum sekolah, kita masih cukup bisa terpenuhi. Kata akhir dari saya untuk masalah buku, memang buat para penulis, buat para sejarawan, buat para orang-orang yang punya kemampuan memproduksi gagasan dengan tertulis, bisa menuliskanlah di koran atau lewat media sosial untuk menerangkan bahwa PKI ini memang merupakan sebuah keberadaan yang semakin mengkhawatirkan. Ya. Baik, begitu saudara kita Mas Trian yang ada di Kalimantan. Kemudian kita buka telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari? Ini Pak Waluya dari Triagan tadi, Pak. Dari mana, Pak? Triagan. Triagan. Ya, silakan Pak Waluya dari Triagan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya itu tahun 66 itu ikut operasi Kopassus zaman Pak Sarwedi. Itu kok sekarang ini mau timbul lagi, Pak. Maksudnya timbul? Komunis itu mau timbul lagi. Karena dulu itu sama buruk-buruk segala itu kok betul ini kenapa? Itu hal-hal
perhatiannya rakyat-rakyat ini pada gimana. Sekarang anaknya Aidit saja masih hidup, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waluyo. Iya. Ya, Pak Waluyo mengetahui bahwa mereka masih hidup atau mengendus keberadaan ini karena hal apa, Pak? Di antaranya, Pak? Ya, kemarin di apa? TV One ya? Metro. Oh, Di TV One. Ya, ya. Ya, TV One kalau nggak salah ya. Anaknya di NID itu masih hidup, ya. ya. Baik. Wah, dulu bukan main, Pak. Iya, saya ngalami betul. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang bagi yang tidak tahu, tidak mengalami karena mungkin mereka lahir di tahun 80-an atau 70-an pun hanya mendengar sekedar cerita saja. Nah, bagi yang memang seperti Pak Waluyo ini mengetahui sendiri, bahkan mungkin dari sanak saudaranya juga mengetahui bahkan menjadi korban PKI, itu sebaiknya bagaimana kita meyakinkan anak-anak kita? Selain juga tadi Pak Waluyo menyampaikan bahwa PKI memang akan bangkit lagi begitu. Ya, yang pasti kan kalau tadi Pak Waluyo menyebutkan yang ada di dalam acara televisi yang dikenal dengan Indonesian Lawyers Club itu adalah Ilham Aidit. Nah, kita boleh lihat bahwa ternyata ketika seseorang itu punya ikatan emosional atau ikatan biologis sebagai sebuah proses herediter, ternyata ideologinya juga tetap nyambung. Ilham Aidit, Ibraruri Aidit, Sobron Aidit, mereka itu yang masih ketahuan hidup dua yang saya tahu, Ilham Aidit dan Ibraruri Aidit. Ilham banyak di Indonesia. Ibraruri dia ada di Inggris, ya, yang mana dia akan datang ke Indonesia setiap 2 bulan sekali untuk menyatuni daerah-daerah binaan mereka, pedagang kaki lima dan para pedagang-pedagang kecil yang mereka sebenarnya secara processing disiapkan untuk menjadi kader-kader pelanjut PKI. Nah, kemudian yang ada dalam peran-peran publik seperti di DPR RI, ada orang yang namanya Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning ini adalah seorang putri daripada seorang pengusaha paku, pengusaha material di Solo pada tahun 1950-an, yang mana sekarang dia menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Saya pikir saya menyebut ini sebagai sebuah fakta. Betul dia namanya Ripka Ciptaning, betul dia anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, dan dia telah menulis 3 buah buku, bahkan 4 buah buku. Buku yang pertama berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku itu terbit pada bulan Juni tahun 2002. Buku yang kedua yang berjudul Anak PKI Menjadi Anggota Parlemen. Itu terbit bulan September tahun 2005. Buku yang ketiga berjudul 50 Tahun Anak PKI. Itu terbit 1 Juni 2008. Buku yang keempat itu Menuju Jalan Perubahan, sebagai pedoman untuk revolusi rakyat yang dipraktekkan untuk memenangkan Jokowi dan Ahok pada pilkada pada tanggal 20 September tahun 2012 di Jakarta. Artinya formula-formula komunisme secara umum dan keinginan menghidupkan kembali PKI secara khusus itu ternyata berjalan secara bersamaan. Nah, ini menjadi catatan mungkin buat Pak Waluyo, mohon bantu doanya orang-orang seperti saya, Alfian Tanjung, seperti Ustadz Bilal, dan seluruh siapapun pemuda-pemuda Indonesia yang mengerti bahwa negeri ini tidak butuh PKI. Negeri ini tidak butuh PKI, karena PKI sejak dulu kalau bahasa Jakarta ya karena memang saya dibesarkan di Jakarta, ngerecokin, tukang mengganggu dan tidak memberikan nilai tambah. Kita sedang menghadapi agresi Belanda, dia kudeta. Kita sedang pusing menghadapi berbagai gelombang-gelombang kesulitan ekonomi, dia berontak. Kita dalam keadaan babak belur dengan berbagai kasus, ya segala urusan kita impor. Sekarang dia malah ingin hidup kembali. Jadi sudah dipertegas saja. TAP MPRS nomor 25 atau 66 itu masih ada. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 spesial
pasal 107 ayat A sampai F menegaskan bahwa siapa yang menyebarkan, siapa yang mengkhabarkan, siapa yang mengajarkan ideologi komunisme, Leninisme, Marxisme, maka dia diancam kurungan penjara paling banyak 20 tahun penjara. Artinya buat para pendengar, para pemirsa, bahwa tema ini menjadi tema yang harus menjadi perhatian karena ini akan berujung dengan penyesalan kalau kita lalai. Gelombang-gelombang yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang menimbulkan korban nyawa, sebetulnya mulai terlihat ketika mereka mulai membuat stigma dukun santet. Atau yang mungkin agak dekat adalah dibunuhnya seorang ulama di Cianjur Selatan pada bulan April tahun 2011 ketika ada seorang tokoh ulama di Cianjur Selatan itu mengingatkan bahaya aliran sesat termasuk bahaya PKI. Akhirnya dia kemudian dijebak, lehernya itu dijerat dengan tambang dan dia dibenamkan bersama dengan motornya. Jadi dia mati dikubur hidup-hidup bersama motornya. Jadi dia seperti persis tahun 64 di mana orang-orang PKI itu membuat lubang-lubang dengan alasan akan tempat berlindung dari serangan Amerika. Padahal itu tempat untuk menguburkan orang-orang yang dianggap musuh-musuh ideologi mereka. Ya, ya. Sekarang bagi kita payung hukum karena banyaknya orang aksi-aksi mereka yang sudah kentara di banyak tempat, di banyak hal, itu sebenarnya tidak ada keraguan lagi ketika kita memang harus menyampaikan, melaporkan dan justru kepada pihak berwajib untuk menangkap ini. Dan mereka sebenarnya juga tidak perlu ragu begitu. Yeah. Tapi kenyataannya bagaimana, Ustaz? Ya, banyak kasus memang yang pernah membuat kita agak geram dan pihak kepolisian sebetulnya cukup positif dengan harapan adanya tindakan proaktif dari masyarakat karena tindakan-tindakan kepolisian untuk kasus ini mereka sering menyebut tergantung delik aduannya. Jadi kepada masyarakat kalau ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan tanda-tanda, lagu-lagu dan hal-hal yang berhubungan dengan indikasi kebangkitan PKI, laporkan saja. Paling tidak kita punya foto, kita punya tanda, punya apa, dan itu di beberapa daerah disikapi walaupun kita tahu yang membuat kita bertanya-tanya kalau urusan PKI kemudiannya nyaris tak terdengar. Nah, kita kurang paham di mana ini nyangkutnya, tetapi intinya ketika kita mampu dan mau mengadukannya, maka langkah yang paling yang akan kita hadapi mereka berhenti untuk tidak meneruskan. Yeah. Walaupun kita sayangkan tidak sampai ke ranah sanksi hukum yang membuat mereka harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Ini ada Mas Pur di Randu Blatung, ada SMS. Mau tanya apakah PKI itu sebegitu bahayanya bagi bangsa? Ini mungkin orang yang tidak lahir di zaman PKI. Apa yang menyebabkan PKI muncul lagi di negeri Indonesia? PKI tidak berbahaya kalau syarat-syarat yang membuat PKI tumbuh itu bisa kita hilangkan. Secara konsideran, secara klausul, secara persyaratan untuk PKI tumbuh itu ya semakin mewujud. Ekonomi murad-marid, rakyat tidak lagi percaya dengan pemerintah, nilai tukar rupiah kita semakin tidak berdaya di hadapan nilai tukar mata uang asing, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin semakin menganga, pengangguran di mana-mana, tingkat kefrustasian manusia kepada manusia yang berujung pada frustasinya manusia kepada Tuhan. Ini kalau dilihat apa yang saya sebutkan sejumlah poin-poin tadi itu malah menjadi tanda bahwa PKI jadi subur. Nah, kembali kepada pertanyaan, segitu bahayanya kah? Ya tidak berbahaya karena pala kita belum dipotong. Mereka dulu begitu, tahun 63, 64 ketika para aktivis-aktivis perlawanan, ketika mereka berhadapan dengan para orang-orang yang berteriak-teriak, Nasakom adalah kita, Nasakom adalah kita. Nah, kita perlu ingat kemarin musim kampanye ada enggak itu yang pakai kita-kita? Itu berarti kan ditarik saja. Ya. Kemana dia sebetulnya? Nah, jadi kembali bahayanya tidak ada kalau dia belum berbuat. Tetapi ketika dia dibiarkan untuk tumbuh,
dia akan mengulang kembali perbuatan yang mereka lakukan. Kata kuncinya adalah dendam yang belum kesampaian, satu. Dan watak ideologi ini adalah ideologi Darwinisme, di mana mereka punya satu komitmen sebagai satu tekad, sebagaimana statement Lenin, aku rela membunuh 30 juta manusia asalkan aku bisa mengembangkan ideologiku. Kalau kita memahami dengan cara berpikir yang waras, kalau ada orang menganut paham seperti ini, maka logika pencegahannya adalah kita harus membunuh orang ini. Karena dia punya doktrin akan membunuh orang dengan jumlah yang, kalau kita lihat di beberapa daerah, kita lihat di beberapa tempat, ya mereka tetap memang seganas yang pernah kita ketahui. Ya. Baik, kita buka lagi untuk telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, di belakangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Pak Sumadi dari Pekanbaru, Pak. Silakan Pak Sumadi Pekanbaru. Saya semalam kan saya ikuti majelis pagi itu kan, Pak. Ya. Bahwasanya siapa nyari-nyari kasetnya nggak ada. Suruh nayangkan lagi. Ini saya punya kasetnya. Kaset apa? Itu, Pak. MPKI. Film ya. Iya, Pak. Jelas, Pak, dari awal sampai akhir, Pak. gambarnya jelas, dengan resolusi besar, Pak. Jelas, Pak. Jelas semua, Pak. Jelas. Itu masih ada, Pak. Baik. Mungkin nanti bisa meninggalkan nomor telepon yang bisa saya catat, Pak. Oh, bisa aja, Pak. Ini aja, Pak, yang bisa masuk ini aja. Oh iya. Tolong dicatat ini untuk kru yang ada di belakang. Nomor teleponnya, ya. Kemudian apa yang ingin ditanyakan kepada beliau, Ustadz Alfian? Ya, nggak ada lagi, Pak. Cuma saya ngasih tahu itu aja. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sumardi yang ada di Pekanbaru. Apakah style model PKI mengembangkan ideologinya itu dinamikanya selalu berubah-ubah, atau memang seperti itu, jadi kita langsung bisa melihat bahwa seperti itu, oh ini jelas PKI begitu? Dengan konsep KKM, kerja di kalangan musuh, MKTBP, sistem sel, infiltrasi, dan model-model variasi yang mereka lakukan, mereka menunggangi gerakan mahasiswa setelah tahun 70-an, persisnya 1 Januari atau 15 Januari 1974, ada yang namanya Malari, di mana ketika itu ada demonstrasi besar-besaran yang menolak produk-produk Jepang. Itu menjadi satu titik alasan masyarakat, pemerintah untuk membubarkan Dewan Mahasiswa. Apa hubungan dengan pertanyaan barusan? Ketika kelompok-kelompok CGMI, kelompok-kelompok pemuda rakyat, dan pemuda-pemuda angkatan muda PKI yang pernah begitu sangat dikjaya, pernah sangat arogan pada masanya itu, tidak bisa muncul dengan adanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66, maka mereka kemudian mengisi kekosongan gerakan mahasiswa yang dibekukan oleh pemerintah. Maka muncullah Smith, muncullah sekarang yang cukup punya ketegasan pandangan komunisme itu LMND, FMN, Forkot, Komrad, FAM, FIM, dan semua jaringan-jaringan mereka. Nah, skema gerakan mereka memasuki tahun 1998 awal-awal reformasi adalah menggunakan format kuda Troya. Kalau kita belajar sejarah masa lalu, sejarah-sejarah perang-perang modern ya, ada namanya perang dengan formula kuda Troya. Yang kedua, mereka mempunyai langkah yang disebut dengan strategi komunis putih. Maka mereka memasukkan kader-kader mereka melalui pandangan-pandangan ateis itu lewat kampus-kampus perguruan tinggi Islam. Dimulai dari Aceh, bergerak ke Lampung, ke Banten, lingkar Jakarta dengan berbagai kampus, ke Bandung, dan nanti di ujungnya adalah di Sulawesi Selatan. Nah, gerakan-gerakan ini
kemudian disusul dengan gerakan buruh, termasuk penetapan 1 Mei sebagai libur nasional merupakan keberhasilan aspirasi dan agenda perjuangan komunis. Karena 1 Mei itu adalah rekomendasi daripada Kominter, Komunisme Internasional, yang pernah merekomendasikan dijadikannya tanggal 1 Mei sebagai libur nasional, hari aksi nasional, hari anarkis nasional, yang merupakan rekomendasi Kominter Prancis pada tahun 1916. Nah, jadi buat pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, bahwa kalau pertanyaan seperti ini, mereka memang bermetamorfosis seperti katak atau kodok. Ketika dia bertelur kan sangat tidak jelas tuh. Lalu muncul seperti berudu atau kecebong. Belum bentuk. Ini sedang mereka lakukan sekarang. Makanya kalau kita lihat rezim yang sekarang berkuasa ini sebenarnya mengarah ke sana. Caranya adalah kader-kader PKI sekarang tidak ada satupun yang jadi menteri. Dipersiapkan. Kalau sekarang kan sudah matang. Silahkan periksa siapa staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Silahkan periksa siapa yang menjadi Menteri X. Di DPR RI, anggota PKI itu sudah menembus angka 80-an. Dia memang ada yang terang-terangan, ada yang shido, ada yang anaknya, ada yang dengan terang-terangan menuntut agar TAP MPRS itu dianulir. Dari omongannya saja, dari teriakannya saja, itu sebagai petanda bahwa dia adalah orang-orang yang berpandangan ke sana. Jadi kembali, formula mereka boleh dibilang seperti koreng, seperti luka yang nanahnya itu sudah menyebar kemana-mana. Kalau dibilang penyakit, ya udah di atas stadium 3-4 ini, 3-4. Nah, tapi sebagai Muslim, sebagai warga negara yang mempunyai pemahaman ketuhanan, makrifat kepada yang esa, yang wahdaniyah itu, maka buat kita adalah kita akan hadapi mereka secara satria. PKI adalah musuh agama sepanjang sejarah. PKI adalah musuh para nabi. Karena penolakan kepada la ilaha illallah itu merupakan musuh yang nyata. Persoalannya adalah ketika dalam acara orientasi sebuah perguruan tinggi Islam di Jawa Barat pada tahun 2010, itu mereka sampai berani melakukan ekspresi lisan yang menurut saya sangat berbahaya. Dia mengucapkan takbir anjinghu akbar. Itu merupakan sebuah statement yang sangat melukai hati bagi orang yang bertauhid. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Mungkin kalau dalam forum-forum yang agak lebih bisa audiovisual, saya bisa putarkan filmnya bagaimana dia bertakbir anjinghu akbar. Artinya buat para pemirsa dan para pendengar dimanapun bisa menyimak wawancara ini, program ini, sebagai sebuah anugerah Allah bahwa kita bisa punya kesempatan untuk membuka wa qul ja'al haq innal batila kana zahuqa. Kita tidak akan pernah biarkan bahwa PKI akan kita hadapi dengan darah dan air mata kita, dan kita tidak akan pernah mundur untuk agama kita dan keutuhan negara Republik Indonesia tanpa PKI. Ya, dan file nanti insya Allah akan dibawa ya? Ya, insya Allah. Baik. Kemudian terakhir untuk telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Radio atau televisinya dimatikan? Baik. Ini kita beralih ke satu SMS terakhir dari Sofi di Cilacap. Mau tanya bagaimana dengan keturunannya dari seorang PKI? Bukankah keturunan itu tidak bersalah? Sedangkan untuk mendaftar jadi PNS harus bersih, bukan dari keturunan seorang PKI. Bagaimana itu, mohon penjelasan dari Bapak sesudahnya. Terima kasih. Sofi ini ibu kali ya? Mbak ya? Ya, Mbak atau ya, buat Sofi saya mohon maaf kalau saya salah mengidentifikasi. Mungkin bisa juga namanya Sofian, Sofi kan gitu ya. Sepengetahuan saya sejak memasuki Orde Reformasi tidak ada lagi ya Mbak Sofi ya. Ya, betul. Ya, itulah sebuah kebahayaan sebetulnya. Kita tidak akan pernah membenci orang karena dia anak perampok. Ya. Kita tidak akan pernah memusuhi orang. Tetapi pandangan hidup, kita tidak bisa dengan sembrono menganggap dia tidak terwariskan. Betul. Itu harus dilihat. Bagaimana seorang Ripka Ciptaning sampai menulis buah buku itu. Kita bisa sebut nama lain.
Oki Asokawati, silakan periksa, dia anak siapa? Saya sebagai orang yang menekuni gerakan PKI pun kadang-kadang berhadapan dengan satu keadaan yang pada tingkat tertentu saya mungkin akan dituntut secara hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tetapi kalau kita mau melihat hukum pencegahan lebih baik daripada mengobati, kita harus berani sebut. Nama-nama banyak bisa disebut. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kejaksaan, ada yang jadi hakim, ada yang pimpinan pesantren. Jadi kepada para pemirsa dan para pendengar seluruh tanah air dan seluruh radius yang bisa menjangkau ini, kebangkitan PKI sekarang ini out of control, tidak terkontrol. Ketika kita tidak lagi mempunyai rekrutmen dengan pola litsus yang pernah ada, tidak lagi ada kriteria-kriteria yang membuat kita bisa punya pengetahuan tentang pandangan-pandangan positif mereka terhadap sistem ketatanegaraan kita yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau soal keturunan, kita tidak boleh membenci keturunan. Tapi bagaimana kelakuan Ibrahim Aidit? Bagaimana kelakuan Ilham Aidit? Bagaimana kelakuan Ripka Ciptaning? Bagaimana Rike Diah Pitaloka? Kalau kita tarik, ayah mereka pemuda rakyat, ibu mereka gerwani. Jadi ikatan emosional, ikatan garis perjuangan, ikatan ideologi dan keyakinan hidup tidak bisa dilepas dengan sembrono. Betul, kalau buktikan dulu siapa orangnya. Bisa dia menyatakan bahwa dia punya komitmen tidak menjadikan, karena konsepsi-konsepsi anti Tuhan ini resikonya seperti bagaimana kelakuan Pol Pot, bagaimana Mao Zedong di Cina dengan revolusi kebudayaannya, karena jutaan orang. Apa kita memberikan lolosnya seorang yang nanti secara heroik muncul sebagai pimpinan dengan pandangan-pandangan ateis yang akan kembali menimbulkan korban puluhan, ratusan, jutaan orang. Ini tidak bisa, menurut saya mencegah lebih baik daripada mengobati. Harus kita habisi siapapun, dan ini merupakan bukti bahwa kita bertanggung jawab dengan generasi di belakang kita. Kalau ada yang bilang keturunan-keturunan, ya kita akan katakan keturunan tidak boleh diberikan vonis, tetapi keturunan tidak bisa dilepas tanpa kita melihat pola relasi dan pola kelakuan mereka pada tahapan-tahapan tertentu. Karena itu hukum alam, begitu. Di masa tahun 65 mereka sangat paham betul siapa yang akan jadi bidikan mereka. Nah, saat ini sebenarnya mereka yang paling diincar itu siapa? Gitu. Mungkin jawaban yang paling perlu menjadi perhatian adalah ketika mereka mencoba menggergaji, mencoba mematahkan, mencoba menghancurkan gembok besar itu yang bernama TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Karena di situ tertuang dengan jelas di akhir dari statement itu bahwa pemerintah Indonesia menyatakan PKI sebagai partai terlarang termasuk organisasi-organisasi di bawahnya. Oke, singkatnya, kalau pertanyaan seperti tadi muncul soal bagaimananya, mereka hajar dulu ini. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 atau 66 dicabut, secara otomatis undang-undang yang menyertainya juga gugur satu. Efek yang pertama, ketika TAP ini dicabut, maka berarti PKI tidak salah. Kan ketentuan hukum yang menetapkan kesalahan atas sesuatu yang menjadikan hukum positif yang menyatakan kesalahan seseorang atau lembaga dan seterusnya, ketika dia dicabut kan berarti kesalahan tidak pada dia lagi. Berarti kesalahan ada pada yang bermasalah dengan dia, satu. Kalau PKI tidak salah, maka yang salah adalah para ulama dan TNI, terutama Angkatan Darat, satu. Yang kedua, TAP MPRS ini menjadi kokoh kalau tidak dicabut. Kalau dicabut berarti hancur. Jangan heran, pada bulan September tahun 2005, sekitar 500 orang kader-kader PKI, pada bulan September 2005, sejumlah 500-an kurang lebih dari Blitar Selatan, dari Magetan, dari Madiun, dari Kediri, dari berbagai daerah basis-basis PKI tahun 50-60-an, yang usia mereka 70-80 tahun, yang jalannya sudah pada miring-miring, mereka datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk apa? Meminta hak kompensasi. Mereka minta ganti rugi satu orang itu 950 juta sampai 2,5 miliar. Dengan klaim keanggotaan mereka 20 juta orang.
Berarti minimal paling tidak pemerintah harus menyediakan 25.000 triliun. Dalam logika sederhana, dengan uang sejumlah itu, apabila seorang membuat sebuah partai, bisa dibayangkan secepat apa partai itu menjadi eksis dan bisa ikut dalam sebuah pertarungan pilpres yang sifatnya serentak. Yang ketiga, kalau TAP MPRS nomor 25 atau 66 dicabut, secara otomatis PKI harus boleh ikut pemilu kemudiannya sebagai logika hukum demi hukum. Apakah kita akan membiarkan? Apa tidak cukup berdarah-darah tahun 48, berdarah-darah tahun 1965? Belum lagi peristiwa-peristiwa lokal seperti di Sumatera Barat, Silungkang, seperti yang ada di Banten, seperti yang ada di Cirebon. Ini terlalu dungu kalau kita mengulang. Kita nggak perlu PKI lagi. Kita butuh sekarang kesejahteraan, kebersamaan, relasi yang harmoni, dan yang paling solusi adalah syariat Islam. Karena Islam tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Nah, sayangnya kan pemahaman-pemahaman ini sering seolah-olah ditolak oleh orang Islam sendiri. Belum ngerti sudah nolak, gimana? Nah, jadi kesimpulannya bahwa kebangkitan PKI ini merupakan satu kesungguhan yang harus dihadapi, dilawan juga dengan kesungguhan. Baik, terima kasih sekali Ustadz Alfian Tanjung atas pencerahannya untuk pagi hari ini, siang hari ini. Mudah-mudahan nanti Ahad akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita semua pendengar dan para pengunjung pengajian Ahad pagi, dan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya hanya sampai di sini sajian spesial program dan khususnya hadirnya Ustadz Alfian Tanjung untuk siang hari ini. Saya Bilal Suaradi pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.